Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3, kelas Awan Pintar, akan mempresentasikan proyek akhir kami selama melaksanakan program studi independen di Orbit Future Academy yang berjudul Air Predict JKT. Perkenalkan, saya Hilda Hania Rohmah sebagai development dan moderator pada presentasi kali ini. Lalu, rekan tim saya, Arfah Ramadhani sebagai Data Engineer Modeling dan Evaluation, Ayu Alia Atsiki sebagai Modeling dan Evaluation. Daftar pembahasan yang akan kami presentasikan meliputi 1. Latar belakang, 2. Proses pelaksanaan proyek akhir, 3. Hambatan, 4. Solusi, dan 5. Hasil proyek akhir. Latar belakang, masalah lingkungan dan kesehatan akibat polusi udara di kota-kota besar menjadi tantangan yang signifikan. Menurut World Health Organization atau WHO, polusi udara menyebabkan 4,2 juta kematian setiap tahun. Polusi udara tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan manusia, tetapi juga merusak lingkungan, pemanasan global, kabut asap, penipisan lapisan ozon, dan menyebabkan hujan asam. Menurut laporan terbaru kualitas udara di dunia EQR 2021 yang diterbitkan pada Maret 2022, Indonesia berada di peringkat ke-17 dalam daftar negara dengan polusi tertinggi di dunia, dengan konsentrasi PM 2.5 sebesar 34,3 per meter kubik. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara. Jakarta, sebagai salah satu kota besar dan terpadat di Indonesia, rentan terhadap polusi udara. Pada Badan Pusat Statistik Kota Jakarta menunjukkan bahwa jumlah kendaraan, terutama sepeda motor, terus meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 5,3% per tahun. Kelebihan jumlah kendaraan di sektor transportasi dan aktivitas domestik ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan udara. Masalah utama yang dianggap dalam proyek ini adalah tingginya tingkat polusi udara di Jakarta yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bukti permasalahan ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus penyakit pernafasan dan kardiovaskular di Jakarta yang sebagian besar disebabkan oleh polusi udara. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk Jakarta mengalami gejala kesehatan terkait polusi udara seperti batuk, sesak nafas, dan iritasi mata. Alasan memilih masalah ini adalah urgensi untuk melindungi kesehatan publik dan lingkungan. Polusi udara di Jakarta telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan diperlukan tindakan segera untuk mengatasinya. Selain itu, adanya data yang tersedia dari stasiun pemantauan kualitas udara memberikan peluang untuk mengembangkan model prediksi yang dapat membantu dan mengambil tindakan preventif. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap bahaya polusi udara juga mendorong perlunya solusi yang lebih baik dan lebih cepat. Solusi yang diajukan dalam proyek ini adalah pengembangan model prediksi kualitas polusi udara menggunakan teknik atau algoritma machine learning dan data historis kualitas udara di Jakarta. Model ini akan digunakan untuk memproyeksikan tingkat polusi udara di masa mendatang dengan akurasi yang cukup tinggi. Dengan adanya sistem prediksi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi dampak polusi udara di Jakarta dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sistem ini juga akan membantu dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang polusi udara dan cara menghadapinya. Proses pelaksanaan proyek akhir terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, problem scoping. Yang kedua, data acquisition. Yang ketiga, data exploration. Keempat, modeling. 5, evaluation. Dan keenam, development. Problem scoping. Kualitas polusi udara di Jakarta mengkhawatirkan dan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan. Dengan mengetahui tingkat polusi udara di sekitar mereka, individu dapat menghindari aktivitas di area yang memiliki kualitas udara buruk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi paparan. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengembangkan sebuah model prediksi kualitas polusi udara di Jakarta. Model ini memungkinkan pengguna untuk memperkirakan kualitas udara di lokasi tertentu di Jakarta berdasarkan faktor-faktor seperti PM10, SO2, CO, O3, NO2, dan variabel lainnya. Berdasarkan masalah yang dihadapi dan cara
mengidentifikasi masalah tersebut. Masalahnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang polusi udara di Jakarta. Solusinya adalah pengembangan model prediksi kualitas udara di Jakarta untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang tingkat polusi udara di berbagai lokasi yang ada di Jakarta. Where, berdasarkan pada situasi maupun lokasi masalah, model prediksi ini akan diimplementasikan melalui aplikasi web, sehingga mudah diakses oleh masyarakat Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pada siapa yang menghadapi masalah dan siapa pemangku kepentingan dari masalah tersebut, masyarakat Jakarta yang tinggal atau bekerja di area yang rentan terhadap polusi udara adalah target utama dari solusi ini. Selain itu, pemerintah daerah, lembaga lingkungan, dan peneliti juga merupakan pemangku kepentingan yang relevan. Why? Berdasarkan akan mengapa diperlukan pemecahan masalah dan apa manfaat yang didapatkan bagi para pemangku kepentingan setelah menyelesaikan masalah. Latar belakang pembuatan model ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat di Kota Jakarta tentang kualitas polusi udara di lingkungannya. Dengan informasi yang lebih akurat, diharapkan masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif untuk melindungi kesehatan mereka. Selain itu, model juga dapat membantu pemerintah dan lembaga lingkungan dalam merencanakan kebijakan yang lebih efektif dan mengurangi polusi udara di Jakarta. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan tim saya, Arfa dan Ayu. Kemudian data exploration. Data exploration adalah proses eksplorasi data untuk mengidentifikasi pola, anomali, hipotesis, hubungan, dan informasi yang tersembunyi dalam data. Tahap eksplorasi data ini melibatkan analisis awal untuk memahami karakteristik data, termasuk pembersihan data dan transformasi data jika diperlukan. Dengan menggunakan library seperti Pandas serta Matplotlib untuk melakukan analisis ini. Tahap ini membantu dalam mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut atau pembangunan model. Proses ini dimulai dengan membuat data, mengecek tipe data, melakukan pembersihan data, presisi data, dan lainnya. Melakukan filtrasi untuk melihat distribusi kategori kualitas udara yang mana hasilnya kategori kualitas udara yang paling banyak jumlahnya adalah kategori sedang dengan jumlah sekitar 10.000 lebih. Kategori baik dan kategori tidak sehat sekitar 2.000. Untuk kategori sangat tidak sehat, jumlahnya sekitar kurang dari 2.000 dan kategori berbahaya tidak ada. Selanjutnya dilakukan pembagian data 80%, data pertama digunakan untuk pelatihan sementara, 20% data terakhir digunakan untuk pengujian. Hal ini digunakan dalam proses pembelajaran mesin di mana menggunakan sebagian data untuk melatih model dan sebagian lainnya untuk menguji kinerjanya. Kemudian modeling. Pada tahap ini membangun dan melatih model prediksi menggunakan data yang telah diproses. Kami menggunakan berbagai algoritma machine learning seperti logistic regression, decision tree, SVM, KNN, dan random forest. Logistic regression adalah metode statik untuk memprediksi hasil biner, ya atau tidak, 1 atau 0, atau true or false. Kemudian decision tree adalah model pembelajaran mesin yang menggunakan struktur pohon untuk memisahkan data ke dalam subset berdasarkan fitur-fitur tertentu. Kemudian supervised machines atau SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Kemudian KNN adalah algoritma pembelajaran mesin yang berdasarkan pada prinsip bahwa poin-poin dengan atribut dengan mirip cenderung berdasarkan dalam grup atau kelas yang sama. Kemudian random forest adalah ensemble atau gabungan dari pohon keputusan yang berbeda yang dihasilkan secara acak pada titik data yang berbeda. Kemudian evaluasi. Setelah model dilatih, kami mengevaluasi kinerja menggunakan metrik yang relevan yang dengan akurasi, presisi rekal, dan F1 score, dan dihasilkan akurasi model untuk logistic regression sebesar 0,88% dengan presisi rekal dan F1 score sebanyak 0,88%. Untuk model decision tree dihasilkan akurasi dengan presisi rekal dan F1 score sebesar 0,98%. Untuk model SVM dihasilkan akurasi dengan presisi rekal dan F1 score sebesar 0,94%. Model KNN menghasilkan akurasi dengan presisi rekal dan F1 score sebesar 0,919%. Selanjutnya untuk random forest menghasilkan akurasi dengan presisi rekal dan F1 score sebesar 0,99%. Dan dihasilkan model terbaik dengan akurasi tertinggi yaitu model algoritma random forest, yang mana model ini akan digunakan untuk memprediksi kualitas polusi udara Jakarta. Selanjutnya untuk menguji model dengan membuat data untuk memprediksi kualitas polusi udara
dengan menginputkan tahun, bulan, stasiun, nilai PM10, nilai SO2, nilai NO2, nilai CO, dan sebagainya. Dan hasil evaluasi model dengan menggunakan algoritma random forest berjalan dengan baik. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagian yang keenam yaitu deployment. Setelah melalui tahap evaluasi dan memastikan model sudah siap untuk digunakan, langkah selanjutnya adalah implementasi atau deployment. Dalam konteks ini, kami menggunakan platform PES untuk mengintegrasikan model prediksi ke dalam sebuah aplikasi web. Untuk hambatan yang kami alami dalam proses pengerjaan proyek akhir ini ada beberapa, yaitu dalam pengumpulan data dalam memilih model yang paling sesuai dan pengoptimalannya. Dalam tahap evaluasi, terkadang model tidak mencapai kinerja yang diharapkan. Lalu pada tahap deployment seringkali terjadi error atau model tidak berjalan sesuai dengan konsep. Lalu solusi yang kami terapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu melakukan pencarian data yang lebih sesuai dari sumber terpercaya seperti Kaggle. Dalam memilih model yang paling sesuai dan pengoptimalannya, kami melakukan percobaan dengan berbagai algoritma machine learning dan menggunakan pendekatan berbasis grid search dan random search untuk tuning hyperparameter. Pada tahap evaluasi untuk mengatasi model yang tidak mencapai kinerja yang diharapkan, kami melakukan validasi silang atau cross-validation untuk memastikan bahwa model tidak output pada data pelatihan. Untuk tahap deployment, kami selalu mengecek dan memeriksa log untuk menemukan pesan error atau penjelasan yang membantu dalam memahami masalah yang terjadi. Untuk hasil proyek akhir kami, yaitu sebuah aplikasi yang dikembangkan merupakan sistem prediksi kualitas polusi udara di Jakarta yang kami beri nama Air Predict JKT. Berbasis web menggunakan framework Flash, aplikasi ini memanfaatkan model machine learning yang telah dilatih menggunakan data historis dari beberapa stasiun monitor polusi udara. Model AI yang digunakan adalah Random Forest Classifier untuk memprediksi kategori kualitas udara berdasarkan parameter seperti PM10, NO2, SO2, CO, dan O3, serta data waktu tahun dan bulan, dan lokasi stasiun monitor. Untuk selanjutnya, demo aplikasi. Ini merupakan hasil deployment dari kelompok kami, yaitu sebuah aplikasi prediksi kualitas polusi udara yang kami beri nama Air Predict JKT. Di sini terdapat dua menu, yaitu menu prediksi dan menu about. Di sini di menu about terdapat penjelasan mengenai aplikasi prediksi kualitas polusi udara. Lalu dijelaskan juga cara kerja aplikasi, lalu dijelaskan inputan yang dibutuhkan, tahun dan bulan, stasiun, lalu PM10 yaitu particulate matter atau partikel udara dengan diameter kurang dari 10 mikrometer. Lalu SO2, sulfur dioksida, merupakan gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur seperti batu bara dan minyak bumi. Lalu untuk CO atau karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Lalu NO2 merupakan nitrogen dioksida, yang mana gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor dan pembangkit listrik. O3 atau ozon merupakan polutan yang dihasilkan dari reaksi kimia antara sinar matahari dan polutan dari kendaraan bermotor dan sumber industri. Di sini juga tertulis tim pengembangnya, yaitu tim 3 kelas awan pintar, yang mana beranggotakan Arbah Ramadhani, Ayu Alia Asidki, dan Hilda Hania Rohma. Lalu untuk menu prediksi di sini terdapat prompt inputan untuk memprediksi kualitas polusi udara. Di sini pengguna dapat memasukkan tahun yang ingin diprediksi. Saya untuk contoh di sini tahun 2025. Bulan di sini memasukkan dari angka 1 sampai 12. Contoh bulan 5. Lalu untuk stasiun di sini ada 5 stasiun, yaitu DKI 1 Bundaran HI, DKI 2 Kelapa Gading, DKI 3 Jagakarsa, DKI 4 Lubang Buaya, dan DKI 5 Kebonjuruk. Saya pilih yang DKI 3. Lalu memasukkan nilai polutan PM10, contoh 56, memasukkan nilai polutan NO2 89, memasukkan nilai polutan SO2 90, memasukkan nilai polutan CO, di sini saya memasukkannya 99, lalu memasukkan nilai polutan O3, saya memasukkannya 86. Lalu selanjutnya dapat mengklik di sini tombol prediksi. Lalu hasilnya ada di bawahnya. Tertera di sini tertulis stasiun yang dipilih, yaitu tadi DKI 3 Jagakarsa tahun 2025 bulan Mei. Dan untuk hasil prediksi kualitas polusi udara di
stasiun Jagakarsa yaitu sedang. Ya, itu yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Dalam mengakhiri presentasi kita, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian. Proyek ini merupakan hasil kerjasama yang luar biasa, dan kami yakin dengan komitmen dan kerja keras kita akan mencapai tujuan bersama. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.